warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Ingin mengerjakan soal nomor 1. Oke, mulai dari poin A dulu. Oke, cara pertama untuk mencari titik stasioner itu pertama kita cari turunan pertama dulu untuk mencari nilai x-nya. Oke. Y x kuadrat ini 6x. Kita cari nilai turunan pertama dulu. Setelah kita tahu bahwa x-nya ini adalah 3 karena dipindah ke kanan 6, x sendiri dikeluarkan, terus ada 6 bagi 2 hasilnya 3, x sama dengan 3. Terus setelah cari ini kita cari turunan kedua untuk tahu itu nilai minimum atau maksimum. Kita cari turunan kedua dari ini itu adalah 2. Nah, sebelum ini kita ketahui bahwa jika dy per d kuadrat per dx kuadrat ini lebih dari 0, maka nilainya minimum. Jadi kita ketahui bahwa ini lebih dari 0, maka ini adalah titiknya minimum. Oke, setelah itu kita kasih masuk y ini ke sini. Y kuadrat 6 3 20. Jadi hasilnya min 29. Jadi titik stasionernya ini adalah 3 min 29. Jadi titik stasionernya adalah 3,29 dengan nilai minimum. Oke, lanjut ke B. Kita langsung cari aja turunan pertamanya. Nah, turunan pertama dari ini itu min 2x, min 2. Ya, min 2x berarti. Min 2x. Nah, karena kita ketahui ini, maka x-nya itu pasti 0 karena tidak ada yang berpangkat lagi gitu. Ya, gitu. Ketika x sama dengan 0 ini, setelah itu kita cari ini nilai maksimum atau minimum sih. Y kuadrat x sama dengan min 2. Nah, seperti kita ketahui tadi, kalau lebih itu minimum, berarti kalau kurang itu maksimum. Jadi nilainya itu max. Oke, bisa kita kasih masuk lagi ke sini. Ini sama dengan min 0, kita masukin 0 yang tadi. Kuadrat plus 15 sama dengan 15. Jadi titik stasionernya itu 0,15 dengan nilai maksimum. Lanjut ke C. Nilai C sama dengan cara yang sebelumnya, kita cari dulu turunan pertamanya. Y dx sama dengan nilainya itu berarti setengah, ya 2 kali masuk 2/4 lebih. Karena x min 22. Nah, kita ketahui ini jadinya x-nya adalah, nah, kita ketahui kan ini sama dengan 22, jadi x sama dengan 44 karena 22 dibagi setengah adalah 44. Setelah itu kita cari nilai minimum atau maksimumnya. Ini x sama dengan, turun kedua dari ini adalah setengah. Jadi kita ketahui bahwa ini lebih dari 0, artinya nilainya minimum. Asal itu kita kali masuk ke y nya tadi. Jadi nilai stasionernya adalah 44,314. Lanjut ke yang D. Nah, D itu mempunyai pangkat sampai pangkat 3. Jadi kita mengerjakannya hampir sama, namun nanti kita akarkan dulu setelah turunan pertama. Kita cari turunan pertamanya, dapatnya x kuadrat min 14x plus 48.
seperti yang saya senangi bahwa lebih mudah mencari itu dengan nilai mencari akarnya langsung atau pemfaktoran daripada menggunakan ABC, rumus ABC karena lebih ribet. Jadi setelah kita ketahui bahwa persamaan ini itu adalah hasil dari X min 6 dikali X min 8. Nah, yang berarti X-nya itu yang 16, X-nya 18. Nah, setelah itu baru kita cari titik maksimum atau minimum dari setiap X ini. Nah, pertama untuk X sama dengan 6, D kuadrat Y berarti X kuadrat X sama dengan 2 dikali 6. Ini dikasih masuk ke persamaan yang itu tadi, itu yang di atas, min 14. Nah, hasilnya min 2. Artinya apa? Kalau di bawah 0 artinya maksimum. Terus untuk X sama dengan 8, ini turun berduanya. Jadi 2, 8, min 14 sama dengan 2, artinya minimum. Terus setelah mencari ini kita masukkanlah ini nilai ini tadi ke persamaan yang paling awal. Jadi untuk Y sama dengan Y 6 itu sepertiga 6 kuadrat kuadrat plus 48. Nah, kita dapati ini hasilnya adalah 188. Jadi ini untuk di titik 6 itu nilai stasionernya itu 6,188 di titik ini. Terus untuk Y8 dengan cara yang sama 38. Kita dapati ini hasilnya 18667. Jadi titik stasioner di titik Y, X-nya Y ini kita dapati bahwa di titik 8,186,67. Oke, lanjut ke poin E. Ini juga sekarang dihapus saja. Sama dengan cara yang di sana tadi, kita cari dulu turunan pertamanya. Nah, kita dapat turunan pertama itu. Nah, seperti cara yang tadi juga saya langsung faktorin, atau yang pertama saya simpelkan dulu sih. Saya simpelkan dulu. Ini kan bisa kita keluarin buatnya jadi 2 X kuadrat min 24X plus 63. Nah, setelah ini kita dapati bahwa ini adalah perkalian dari 2 X min 21 dengan X min 3. 21 kali 3 plus 63. Jadi kita dapati yang satu X nya 21, yang satu X nya 3. Nah, kita masuk lagi, kita mencari titik maksimumnya. Untuk X 3 kita cari di turunan kedua ini seperti tadi. Minus HP-nya maksimum. Untuk X sama dengan 21 itu di kuadrat Y di kuadrat X sama dengan 14. Ini 3. 48 sama dengan 36, artinya minimum. Nah, setelah kita dapat ini, kita masuklah nilai X nya tadi ke persamaan yang dipertanyakan itu. Oke, yang pertama kita 2/3 yang
minus 1724. Jadi nilai titik stasionernya itu 21,1724. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, kita cari dulu seperti tadi ruang pertamanya. Kita dapat di ruang pertamanya ini x kuadrat 36 tanpa ada variabel x pangkat 1. Nah, kita langsung angkatan aja. Yang kita tahu itu minus 6 dan plus 6, karena minus 6 plus 6 itu hasilnya minus 36. X plus 6, X plus 6. Jadi nilai X nya itu yang satu X minus 6, yang satu X 6. Terus kita masuk lagi yang seperti tadi, keturunan kedua suku tahu ini masih dengan X 6, X pangkat X 6 kuadrat Y kuadrat X sama dengan 2 kali Y 6. Jadi minus 12, artinya maksimum karena minus. Nah, terus untuk X sama dengan 6, D kuadrat Y, Y kuadrat X sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12, artinya ini dulu. Nah, terus kita masukkan lah ini X yang tadi ke persamaan. Y 6 sama dengan 10 dengan minus 9. Kita dapat titik stasioner untuk X sama dengan 6 ini 6, minus 69. Terus lanjut ke Y minus 6. Kita dapatilah titik stasioner di X sama dengan minus 6 itu di minus 6,219 dengan nilai titik minimum. Kalau ini nggak bisa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Fernando Hendra Putra dengan NIM 1042-123-0066 dan aku bakal ngerjain soal nomor 2 di kelompok 2. Oke, soalnya ini dia sama dengan x kuadrat min 2xy tambah 2y kuadrat min 2x tambah 2y tambah 1. Yang pertama kita cari itu titik kritis atau stasioner. Yang kedua, apakah maksimum, minimum, pelana atau belok. Yang ketiga adalah maksimum. Kita jadi yang adul. Titik kritis. Cara mencari titik kritis ini dengan menggunakan turunan parsial. Yang pertama kita cari dulu turunan fx sama dengan 0 dan turunin x nya aja. Lalu yang ini sama dengan 0. Ya turunan x ini turunin yang ada variabel y aja. X 4y sama 2. Terus langkah selanjutnya adalah kita mencari terlebih dahulu yaitu titik kritis, mencari x dan mencari y. Caranya gimana? Kita melakukan eliminasi dulu. 2x ditambah negatif 2x sama dengan habis min 2y ditambah 4y jadi jadi 2y min 2 ditambah 2 jadi 0. Nah, jadi 2y sama dengan 0, y sama dengan 0. Lalu kita masukkan substitusi ke salah satu persamaan bebas yang mana aja. Contoh kita masukin ke yang atas 2x kurang 2, kita masukin 0 dikurang 2 sama dengan 0. 2x karena 2 kali 0 habis jadi 0 dikurang 2 sama dengan 0. 2x yang min 2 ini pindah 2 ke kanan sama dengan 2
X sama dengan 1. Maka titik stasionernya adalah 1,0. Ya. Lanjut ke B, apakah maksimum, minimum, pelana, atau belok. Nah, cara nyarinya menggunakan turunan kedua. Turunan kedua dari fx dan fy. fy dan fxy. Sama kita nyari b juga. Nah, turunan fx-nya tadi kan udah 2x min 2y min 2. Turunan keduanya menjadi 2. Berarti lebih dari itu. Fy-nya 2x y sama sekian yang tadi 2 4 ya. Turunan keduanya lebih dari 0. Terus fx y, jadi turunan pertama x kalau turunan keduanya y ini 2 di sini, atau fx bebas sama-sama gue. Nah, untuk caranya nyari yaitu fxx dikali fy dikurang fxy kuadrat. Ini sebenarnya dari matriks. Lanjut, fx-nya 2 dikali fy-nya 4 dikurang fxy-nya min 2 dikuadratkan. 2 kali 4 8 dikurang min 2 dikuadratkan jadi 4, positif 4. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Berarti lebih dari 0. Nah, kalau misalnya D lebih dari 0 dan fxx lebih dari 0, fy lebih dari 0, maka merupakan minimum relatif. Kalau misalnya kebalik, misalnya kayak kurang dari 0 maka maksimum relatif. Jadi jawabannya yang ini adalah minimum relatif. Oke, kita lanjut ke C, yaitu nilai maksimumnya. Tadi kan kita udah menemukan titik kritisnya itu x sama dengan 1, y sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1, y sama dengan 0. Yang tadi titik kritisnya itu 1,0. Nah, ini kita tinggal masukin ke persamaan z. Masukin kuadrat x1 2 dikali x1 kali 0. Ini 0 ya, habis kita terus ditambah 2 kali 0 habis masuk ke sini, terus dikurang 2 kali 1 di sini, tambah 2 kali 0 habis di sini, tambah 1, terus 1 kuadrat sama 1 dikurang 2 kali 1 2 tambah 1, hasilnya 0. Jadi nilai maksimumnya adalah 0. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gopal Salam Semarang dari kelompok 2 dan dari kelas MP 4712. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3. Seperti yang kita ketahui, di sini ada seorang produsen motor listrik yang telah menetapkan fungsi profit atau PR untuk perusahaannya. Fungsi tersebut bergantung pada jumlah motor yang diproduksi atau jumlah disebut dengan Q. Di sini kita ketahui bahwa PR-nya itu min Q kuadrat tambah 20 Q kurang 500. Di sini yang ada diminta yaitu cari jumlah motor yang diproduksi untuk mendapatkan profit maksimum. Baik, langsung saja kita kerjakan dengan rumus turunan PR
masukin PR-nya yaitu min Q pangkat 2 tambah 80 Q kurang 80 Q kurang 500. Langsung kita turunkan, yaitu 2 kali min Q pangkat 2 kurang 1 tambah 80 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan langsung, yaitu jadi min 2 Q tambah 80 sama dengan 0. Langsung saja kita pindah keluaskan ini yang 2 Q ke kanan. Jadi 80 sama dengan 2 Q. Q sama dengan 80 per 2, 80 per 2 sama dengan 40. Jadi di sini kita dapatkan Q-nya yaitu 40. Lanjut, yang B diminta untuk menghitung profit pada jumlah tersebut, pada jumlah Q ini. Langsung saja kita masukkan melalui ini dari PR ini yang B. Langsung saja PR sama dengan min 40 pangkat 2 tambah 80 kali 40 kurang 500 sama dengan min 1600 tambah 3200 kurang 500 sama dengan 1600 kurang 500 dan hasilnya yaitu 1100. Jadi di sini profit yang didapatkan dari Q40 yaitu 1100. Lanjut ke yang C, apakah profit naik atau turun jika di sini profit yang didapatkan dari Q40 yaitu 1100. Lanjut ke yang C, apakah profit naik atau turun jika Q-nya dibuat menjadi 50? Oke, langsung saja kita coba bagian C. Masukin langsung PR-nya sama dengan min 50 kuadrat tambah 80 kali 50 kurang 500. Sudah dimasukkan sini hasilnya menjadi min 2500 tambah 4000 kurang 500. Sini langsung saja jadi 1500 kurang 500 dan hasilnya menjadi 1000. Dan di sini kita ketahui bahwa profitnya menjadi turun, yang awalnya dari 1100 menjadi 1000. Jadi untuk keuntungan maksimumnya diperlukan 40 motor, karena kita lihat sini juga perbandingannya ada 100. Jadi cukup sekian soal yang saya kerjakan. Terima kasih. Yang pertama kita akan mencari fungsi TR dan TC. Yang pertama TR itu M×C sama dengan DTC per DQ 0,03 itu bisa ditulis 0,9 Q pangkat 2 dikurang 0,4 Q. Terus yang kedua MR sama dengan DTR per DQ itu min 0,4 dikurang 900 Q. Yang kedua cari kuantiti. Cari kuantiti itu MR sama dengan MC. MR nya itu sudah kita dapat min 0,4 min 900 Q dengan MC nya MC nya itu 0,09 Q 2 dikurang 0,4 Q dengan 900 dikurang 0,09 Q per 2 dikurang 0,04
ditambah, karena itu udah luas, ditambah 0,04 Q. Ya, 900 dikurang 0,09 Q/2. Karena ini hasilnya 0, jadi nggak usah ditulis. Jadi kita Q-nya aja ditambah Q, jadi pangkat 2. Jadi 900 dibagi 0,09 sama dengan 10.000. Akar dari 10.000 itu 100. Selanjutnya cari laba maksimum itu TM dikurang TC. TR yang udah kita dapat itu kan 0,02. Q-nya udah kita dapat itu 100, jadi maksudnya ditambah 900 dikurang TC 0,03 Q dikurang 0,2 ditambah 6.000. Jadi 0,02 dikali 100 pangkat 2 itu hasilnya minus 2.000 ditambah 900 kali 100 itu 90.000 dikurang 0,03 dikali 100 itu dapat 30.000 ditambah 0,2 dikali 100 itu 2.000 ditambah 6. Min 2.000 ditambah 9.000 itu 88. 30.000 ditambah 30.000 dikurang 2.000 ditambah 6 hasilnya 34. 84 ditambah 34 itu 88 ditambah 34 itu hasilnya 54. Ini dibuang. 88 ditambah 34 itu hasilnya 54.000. Soal ini, jadi perusahaan menjual 100 produk agar dapat memaksimumkan laba sebesar 54.000, di mana penerimaan perusahaan ada 88 dan biaya di kuartal itu 34. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Akbar dari kelas MP4712. Hari ini saya akan mengerjakan soal matematika ekonomi yang diberikan oleh Bu Ola. Nah, untuk soal ya, TR sama dengan min 0,2 Q kuadrat plus 900 Q, dan untuk TC-nya 0,03 Q pangkat 3 dikurang 0,2 Q kuadrat plus 6.000. Kali ini kita akan mencari MR dan MC, Q max dan max profit. Untuk mencari MR dan MC berarti minus 0,4 Q ditambah 900 dan 0,09 Q kuadrat dikurang 0,4 Q. Nah, berarti MR sama dengan MC. Untuk MR-nya 0,4 Q plus 900 sama dengan 0,09 Q kuadrat dikurang 0,4 Q. Karena Q-nya sama, kita hilangin. Berarti Q kuadrat sama dengan 900 dikurangi sama dengan dibagi 0,09 Q. Berarti pakai Q 0,09 aja. Nah, berarti untuk Q kuadratnya 10.000 dan untuk Q max nya adalah 100.
Nah, untuk mencari max profit adalah TR dikurang TC. Berarti TR dikurang TC minus 0,2 dalam kurung 100 kuadrat ditambah 900 dan untuk TC-nya berarti dikurang di sini ya 0,03 dalam kurung 100 pangkat 3 dikurangin 0,2 100 pangkat 2 dan ditambah 6.000. Nah, untuk hasilnya adalah 88.000 dikurangin 7.000. Berarti sama dengan 81.000 US dollar. Nah, kesimpulan adalah untuk A kita telah mendapatkan MR dan MC yaitu minus 0,4Q plus 900 dan untuk MC-nya 0,09Q kuadrat dikurang 0,4Q. B-nya kita mendapatkan Qmax-nya yaitu Qmax sama dengan 100 dan untuk C-nya max profit kita telah dapat max profit kita telah dapat 81.000 US dollar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Talita dari MB 4712 dan aku akan mengerjakan soal nomor 6. Jadi, pertanyaan yang pertama itu maksimal keuntungan jika keuntungannya 2.000 dan kalau enggak itu cara ningkatin labanya gimana? Buat yang kedua itu berapakah keuntungannya kalau Q-nya 2.000 dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah berapa jumlah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh sama perusahaan ini. Buat menjawab yang nomor A, yang pertama adalah soalnya adalah TR sama dengan minus 0,003 Q per 2 ditambah 20 Q PC-nya 0,002 Q pangkat 2 dikurang 1,5 Q ditambah 20. Nah, jawabnya adalah yang pertama kita cari MR-nya dulu. MR itu rumusnya D per D sama dengan D per D. Kita masukin si PR-nya 0,003 tambah 20 sama dengan hasilnya minus 0,006 ditambah 20. Yang selanjutnya adalah kita akan nyari MC-nya. Nah, ini buat rumusnya sama, jadi kita harus masukin si nilai MC-nya. Berarti minus 0,002 pangkat 2 kurang 1,5 Q ditambah 7. Hasilnya 0,004 Q dikurang 1,5. Terus setelah kita dapetin nilai dari MR dan MC-nya, kita bakal masukin si yang 2000 itu. Jadi yang pertama adalah MR 2000 sama dengan minus 0,006 lagi 2000 ditambah 20 sama dengan minus 12 ditambah 20 dengan 8. Ini buat jawaban yang MR. Sekarang kita cari lagi MC dengan nilai 2000. Masukin 0,004
dikurang 1,5 sama dengan 0,5. Ini buat jawaban yang MC. Oke, karena udah dapetin sinyal dari kedua ini, terus kita bakal masukin sinyalnya buat nyari jawaban yang A. Jadi minus 0,006 Q ditambah 20 sama dengan 0,004 Q dikurang 1,5 minus 0,006 Q dikurang 0,004 sama dengan 0,5 kurang 20 minus 0,01 Q sama dengan 2 minus 21,5. Ini buat hasilnya bakal kita cari Q-nya minus 21 terus 1,5 per 0,1 berarti Q-nya jawabannya adalah 2150. Ini buat hasil yang A. Kita bakal cari yang B. Kan yang B yang dipertanyakan adalah berapa keuntungannya jika Q sama dengan 2000. Berarti kita masukin Q-nya 2000. Nah, berarti kita masukin ini adalah sekarang TR-nya. TR-nya 2000 sama dengan minus 0,003 Q. Q-nya 3000 pangkat 2 ditambah 20 sama dengan minus 0,003 ini dikali berarti hasilnya 4 ditambah ini juga dikali berarti 4 sama dengan minus ini kan dikali, nah hasilnya tuh minus 12.000 ditambah 40.000 sama dengan hasilnya berarti 28.000. Ini buat hasil dari PR. Sekarang kita cari TC. TC-nya tuh berarti masukin lagi 2000 sedangkan 0,002 lagi 2000 pangkat 2 kurang 1,5 ditambah 3 sama dengan 0,002. Ini tadi dikaliin lagi karena pangkat berarti dikurang ini dikali lagi hasilnya itu 2000 ditambah ini sama dengan 8.000 dikurang 3.000 ditambah 3.000. Ini 8.000-nya hasil dari ini 0,02 dikali 1 juta sama dengan 8.000. Ini buat hasil versinya. Nah, terus yang kedua ini masukkan ini 2000 tambahnya 2000 berarti karena PR-nya tadi itu PR-nya itu 2000 dikurang TC-nya 2000 berarti hasilnya itu 28.000 dikurang 8.000. Ini hasil dari kedua ini. Terus hasilnya berarti 20.000. Ini hasil dari yang B. Sekarang yang terakhir kita bakal kerjain yang C. Ini yang ditanyain adalah berapa jumlah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh. Karena yang tadi itu hasil Q-nya itu 2150, berarti kita masukin kalau Q-nya 2150. Berarti Q dengan
minus 0,0003 diganti 2040 pangkat 2 ditambah 20.150 sama dengan ini. Kita langsung aja ke hasilnya, itu kita dapat 30.867 ditambah 23.000. Nah, hasil akhirnya adalah 29132,5. Ini hasil dari PR yang kedua. Sekarang kita cari solusinya 2150 sama dengan 0,002 2150 pangkat 2 dikurang 1,5 2150 ditambah 3000. Nah, ini kita langsung aja dapat 945 dikurang 3225 ditambah 3000. Hasilnya adalah 1020. Oke, ini buat hasil TC-nya. Ini nggak cukup, berarti kita aja. Ini buat yang terakhir. Kalau diganti jadi 2150 berarti dan masukin yang hasil yang tadi, hasil tadi. Nah, kita masukin TL-nya 2150 kurang PC 2150 sama dengan 292,5 kurang 1020. Hasilnya 20.112,5. Ini buat hasil C. Jadi jawaban ketiganya adalah yang A kita dapat C-nya 2150, yang B kita hasilnya dapat TR itu 2800 untuk 9.000 itu hasilnya 20.000, dan yang terakhir itu dapat TR-nya di 32,5 sama 9.020. Hasil akhirnya dari 20,112,5. Sudah sekian.